Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran akidah akhlak. Oke, untuk akidah akhlak hari ini kita belajar di materi 9 halaman 32. Ya, silakan dibuka bukunya. Akhlak terpuji, sopan dan santun. Sopan adalah sikap hormat kepada yang lebih tua, baik terhadap orang tua, guru, tetangga, serta yang lainnya. Santun adalah halus dan baik, sabar dan tenang, serta penuh rasa belas kasihan dan suka menolong. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Ucapannya lemah lembut, tingkah lakunya halus, serta menjaga perasaan orang lain. Dari sini dapat disimpulkan bahwa santun mencakup dua hal, yakni santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Jadi kita itu diharuskan untuk bersikap santun ya dalam ucapan yang baik-baik, kemudian perbuatan kita juga yang baik. Nah, dalam pembicaraan keseharian, kata sopan senantiasa dipadukan dengan santun, sehingga menjadi kata sopan santun. Sopan santun menjadi sangat penting dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kita akan dihargai dan dihormati orang lain jika menunjukkan sikap sopan santun. Orang lain merasa nyaman dengan kehadiran kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar bertutur kata yang baik kepada sesama manusia, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang." Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Dari ayat ini Allah memerintahkan ya nak kepada kita itu untuk selalu berbuat baik, berbuat sopan, dan bertutur kata yang baik, yaitu bertutur kata yang santun, apalagi terhadap orang yang lebih tua kepada kita. Nah, sopan santun adalah norma atau peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan kelompok masyarakat. Norma kesopanan bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan biasa berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan, dan waktu. Contoh norma sopan santun ialah 1. Menghormati orang yang lebih tua. Nah, jadi kalau kita sama orang yang lebih tua itu ya harus bicara sopan, santun, ya menghormati mereka. Yang kedua, bersedia minta maaf dan memberi maaf. Kalau kita berbuat salah, kita harus minta maaf. Dan kita harus juga memberi maaf dengan lapang hati kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Kemudian menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan. Nah, tidak berkata kotor, kasar, dan takabur. Takabur itu apa? Sombong. Ya, kita tidak boleh bicara kasar, bicara kotor, atau sombong terhadap orang-orang. Nah, karena apa? Karena sikap sombong itu adalah perbuatan syaitan. Nah, tidak meludah di sembarang tempat. Kemudian tidak menyela pembicaraan.
Jadi kalau ada teman kita yang bicara atau orang tua yang sedang berbicara, kita dengarkan dulu. Jangan ikut-ikutan bicara. Nah, nanti setelah selesai mereka berbicara, baru kita bicara. Nah, yang ketujuh adalah berpakaian dengan sopan dan santun. Bisa ya, berpakaian sopan itu seperti apa? Pakaian muslim, memakai gamis, atau pokoknya berpakaian yang menutup aurat. Nah, sopan santun sangat penting untuk diterapkan, terutama dalam bermasyarakat. Karena norma ini sangat erat kaitannya terhadap masyarakat. Sekali saja ada pelanggaran terhadap norma kesopanan, pelanggar akan mendapat sanksi dari masyarakat. Semisalnya cemoohan. Nah, jadi kalau kita bicara tidak sopan itu biasanya orang-orang itu malah mengejek kita, terus tidak menghargai kita. Allah menyuruh kita itu untuk sopan santun. Sebenarnya apa sih manfaat dari sopan santun tersebut? Nah, nih ya. Manfaat sikap sopan santun yang pertama, mudah diterima oleh orang lain. Sikap sopan santun akan menjadikan seseorang disenangi orang lain, sehingga mudah diterima oleh orang lain. Sudah pasti ya kalau kita itu sopan, bicaranya santun, sudah pasti disenangi sama orang lain. Dan pastinya disayang sama ayah bunda. Oke, yang kedua yaitu menunjang kesuksesan. Banyak pengusaha sukses ditunjang oleh sikap santun yang ditunjukkannya. Pembeli, pelanggan, karyawan, dan rekan sejawat akan senang bergaul dengannya. Relasinya bertambah banyak, sehingga akan menambah kesuksesannya. Nah, yang ketiga sudah pasti ya, dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang memiliki sikap santun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga demikian. Bahkan beliau juga memiliki sikap lemah lembut dan santun yang luar biasa. Sudah pasti ya, karena Rasulullah itu adalah teladan bagi umat manusia. Nah, sekarang kita ke mahfuzat. Mahfuzat yang pertama adalah wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, kemudian sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Mahfuzat yang kedua, wa idza da'aka abawaka ajib ammaka. Dan apabila memanggil kamu ibu bapakmu berbarengan, hendaklah dahulukan ibumu. Nah, kalau teman-teman kira-kira dipanggil nih ya sama mama, sama papa, atau sama ayah, sama ibu berbarengan, maka yang duluan didatengin yang teman-teman adalah ibu. Nah, setelah ibu baru ayah. Baik, sekian dulu materi akidah akhlak pada hari ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.